Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita memasuki topik ketiga bagian dari Google Classroom, yaitu membuat dan menilai assignment atau tugas. Nah, pada saat yang lalu kita sudah membuat kelas, yaitu kelas DJJ Media Pembelajaran, ya, kelas DJJ Media Pembelajaran, dan kita juga sudah punya siswa. Sebagai simulasi ada 2 atau 3 ya, ada 3 siswa atau 2 siswa ya, ada 2 siswa SD dan DJJ Media Pembelajaran. Nah, saudara-saudara sekalian, yang akan kita bahas pada hari ini adalah membuat dan menilai assignment atau tugas ya. Langkah pertama dalam membuat assignment atau tugas ya tentu dengan cara mengklik tugas kelas ya. Kemudian klik buat atau create. Kemudian dalam bahasa Inggris itu assignment, dalam bahasa Indonesia itu yang pertama yaitu tugas. Kemudian masukkan title atau judul ya. Contoh tugas mata pelajaran 01 ya. Itu tugas mata pelajaran 01. Kemudian petunjuknya, deskripsinya isi pertanyaan atau penugasan ya. Jadi misalnya kita isi dengan pertanyaan 1, misalnya membuat artikel ringkasan tentang pengertian ya, media pembelajaran. Membuat artikel ringkasan tentang pengertian dan pengikut media pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua, mencari contoh saya selain menunjukkan kelas tentang penerapan pembelajaran di kelas. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Ya. Kemudian kita isi poinnya. Ya. Jadi ada 2 pilihan, ada tidak dinilai, bisa. Jadi kita pilih poin nilai poinnya itu nilai poin 100 ya. Oke. Jadi kita pilih poin 100. Kemudian ada due date, ada tenggat waktu. Ya, tentukan tanggal dan jam deadline. Jadi misalnya tanggal dan waktu ya. Dan tenggatnya
untuk tidak ada batas waktu. Nah, batas tanggal waktu itu misalnya tanggal 9 Juli. Waktunya jam 23:59. Ya. Jadi Kamis 9 Juli jam 23:59 ya. Besok sedikit lagi sudah masuk hari Jumat tanggal 10 Juli. Kemudian pilih nama topik. Ya. Nah, nama topik ini dari topik yang sebelumnya kita buat. Ya. Kalau ingat yang tutorial yang lalu bahwa kita sudah membuat dua topik, pertemuan 01 mengantar media dan yang kedua tentang deskripsi mata diklat ini atau mata pelajaran ini. Nah, pilih topik mata pelajaran 01 ya, atau pertemuan 01. Nah, ini. Nah, kemudian rubrik. Ini rubrik, bisa buat rubrik ya, gunakan kedua rubriknya juga seperti itu ya. Tapi kita di sini sudah punya pertanyaan. Kemudian klik assignment ya, atau tugaskan untuk mengirimkan tugas ini ke siswa ya. Di sini ada pilihan tugaskan, jadwalkan, simpan draft dan hapus draft. Nah, kali ini kita memilih tugaskan. Nah, tugas kita sudah buat. Kemudian kita akan melihat diri kita sebagai siswa ya. Jadi dalam hal ini siswa sudah diberi tugas oleh gurunya dengan dua pertanyaan tadi. Kemudian kita akan menjadi siswa ya. Kita coba menjadi siswa. Ini forum diperbarui tampilkan. Nah, ini. Nah, di forum ini masih ya, tapi ketika siswa membuka tugas kelas, nah ini upcoming-nya mendatang, ini ada tenggat waktu, ada tugas ya. Ada tugas. Jadi pada saat siswa membuka halaman Google Classroom ini, maka di halaman awal di depan ya, bagian depan ada pengumumannya. Tenggat hari Kamis jam 23:59 tugas mata pelajaran. Kita bisa buka dari sini. Nah, ini juga ya. Kita bisa buka langsung. Ada membuat artikel ringan tentang pengertian dan ruang lingkup media pembelajaran. Kemudian yang kedua, mencari contoh-contoh lain selain yang diberikan kelas tentang penerapan media pembelajaran di kelas. Ya. Nah, kita juga bisa buka dari sini tugas kelas. Ya. Pertemuan 01 ada tugas mata pelajaran, kita buka ya, sama ini tugas mata pelajaran 01. Nah, siswa akan mengerjakan tugas ini ya. Nah, dari sisi siswa, assignment akan tampil sebagai assigned ya, ditugaskan ya, ditugaskan. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, siswa bisa mengerjakannya dengan mengklik tambah atau buat ya. Nah, jadi tambah atau buat.
bisa menggunakan fasilitas yang juga disediakan oleh Google ya, yaitu Google Docs ya atau dokumen. Nah, misalnya buat baru ya, membuat Google dokumen baru. Nah, kita bisa mengklik jawaban dari pertanyaan yang disampaikan tadi ya, melalui Google Docs. Nah, kita bisa menjawab dari sini ya. Misalnya pertanyaan pertama tadi, pertanyaannya adalah membuat artikel ringkasan tentang pengertian dan ruang lingkup media pembelajarannya, pengertian dan ruang lingkup media pembelajaran. Anggap saja ini jawaban dari siswa. Kemudian yang pertanyaan kedua, mencari contoh-contoh lainnya tentang penerapan media pembelajaran. Contoh lain penerapan media pembelajaran di kelas. Nah ini, jadi sebagai siswa bisa langsung serahkan ya, seperti itu. Satu lampiran ada pertanyaan untuk tugas mata pelajaran akan diserahkannya akan seperti itu. Nah ini, nah jika siswa ini ingin membatalkan pengirimannya, tinggal diklik ini ya, ingin membatalkan. Tapi kalau sudah dianggap selesai, maka tidak usah diapa-apakan ya, tugasnya telah terkirim ya. Dan ada keterangan di sini bahwa tugas tersebut telah diserahkan. Tugas tersebut dengan memanfaatkan layanan Google yang lainnya, yaitu Google Docs yang terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, coba kita lihat dari sisi gurunya ya. Nah, dari sisi guru ketika sudah membuat soal dan sudah membuat tugas kelas dan ingin mendapatkan respon ya dari tugas tersebut. Misalnya ini, nah di sini di pertemuan 01 pengantar media ya, tempat tadi tugas tersebut dibuat. Nah, membuat artikel ringkasan tentang pengertian lingkup. Ini ada satu diserahkannya dan satu diberikan. Nah ini kita buka, tuliskan, serahkan. Nah, ini tadi janjian ya. Nah ini kita buka karena siswa ini yang mengirim ya, maka kita bisa buka. Nah jawabannya ini ya, ini jawaban dari siswa ini ya, siswa ini dari pertanyaan yang disampaikan tadi atau yang diberikan oleh guru. Jadi sudah ada review dari, sudah ada sudah dilihat
jawaban dari tugas yang telah diberikan. Seperti itu. Nah, ini satu siswa ya. Satu siswa yang sudah menyetor tugasnya dengan memanfaatkan layanan Google Docs sebagai bagian atau terintegrasi dengan Google Classroom. Seperti itu. Nah, setelah selesai mengerjakan jawaban assignment di Google Docs tadi, ya, siswa bisa mengklik hand in ya untuk mengirimkan jawaban assignment ke guru. Ya, bisa mengirimkan jawaban hand in, tapi tadi tidak sempat ya, tidak sempat kita lihat. Tapi kita akan coba misalnya dengan tugas yang sama, ya, misalnya dengan tugas yang sama tadi, coba kita buka dengan siswa yang berbeda. Ya. Misalnya nah, sama dengan siswa tadi ya, siswa Nestidian, siswa juga atas dengan email di JJ Media Pembelajaran ini mendapatkan tugas ya. Ini sebagai siswa, ini ada tugasnya. Nah, sebagai siswa itu juga bisa menambahkan ya, bisa dari Google Drive, bisa dari link, bisa dari file, ya, bisa dari file. Misalnya file, misalnya file. Misalnya dari file ya, upload. Nah, ini menyerahkan ya, jadi sudah diserahkan. Nah, ini kita tinggal klik serahkan. Nah, kita kembali ke sisi guru. Sisi guru akan melihat
pelajaran 01 ini ada 2 yang sudah diserahkan, ya. Jadi dari 2 siswa yang diberi tugas itu semuanya sudah menyerahkan jawaban dari tugas yang sudah dibuat oleh guru. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengevaluasi hasil assignment tadi ya? Nah, setelah siswa mengembalikan jawaban assignment, guru dapat mengamati jumlah siswa yang sudah mengembalikan assignment ya, dan yang belum melalui panel tugas seperti ini, ya, 20 ini. Jadi dari 2 siswa, 2 sudah menyerahkan, ya, dan 0 yang diberikan. Tadi skornya di sini 1-1, berarti 1 yang diserahkan, yang siswa pertama, dan 1 masih belum mengerjakannya. Tapi karena sudah siswa sudah menyetor 2 tugas itu, maka akan kelihatan panelnya, ya, panel dari tugas tersebut. Seperti itu. Nah, evaluasi itu dilakukan oleh guru dengan cara memeriksa pekerjaan tadi ya, pekerjaan siswa, kemudian bisa memberikan komentar, memberi skor, lalu mengembalikan hasil evaluasi ya, dengan klik pada tombol return pada siswa. Ya, misalnya tadi pertemuan 01 ya, ini diserahkan tadi. Ini tadi lewat Google Docs. Nah, ini ya. Ini guru memeriksa jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Maka guru bisa melakukan return ya, mengembalikan ya, evaluasi. Dilakukan guru dengan cara memeriksa pekerjaan ini, memberikan komentar, memberi skor, lalu mengembalikan hasil evaluasi dengan klik tombol kembalikan ya. Jadi bisa memberikan komentar, kemudian misalnya komentar pribadi aja ya. Tambahkan komentar, jawabannya cukup bagus, contoh penerapan media perlu dijelaskan lebih detail ya. Nah, ini komen dari gurunya, tapi dia sifatnya komen pribadi ya. Nanti komen pribadi ini tentu yang menerima cuma siswa yang diberi komentar pribadi, siswa yang satunya tidak. Nah, nilainya kita bisa kasih nilai misalnya 80 dari 100 standar tadi ya, standar. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa kembalikan atau return. Coba kembali. Siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa jawabannya. Sekarang kembali. Sudah. Nah, bagaimana dari sisi siswa? Setelah tugas tersebut dikembalikan, di sisi siswa evaluasi guru dapat dilihat ya. Kita coba buka lagi dari sisi siswa. Tuhan dulu.
Ini tugas. Jadi misalnya tugas. Ini. Kembali kelas. Nah, sudah dinilai ya. Lihat tugasnya ya. Komentar pribadi nggak ada yang masuk. Nah, ini sudah dinilai ya, sudah dinilai tugas tadi yang dikirimkan dari siswa Nesidian Junaid dengan skor 80 dari 100 nilai maksimal ya, nilai maksimal. Nah, ini coba kita lihat mana komentar pribadinya ya. Nilai itu. Oke. Nah, itu dari sisi siswa ya. Nah, di sisi siswa bisa meresubmit lagi, mengirim ulang lagi ya, untuk mengirimkan perbaikan ya. Dengan mengklik ini tinggal kita tambah file bisa link, bisa dari Google Drive, dokumen, slide, spreadsheet, dan gambar. Jadi semua yang ada di sini terintegrasi dengan Google Classroom. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.